tentang peternakannya Samudra Etawa. Itu nama Samudra itu didapat dari ciri khas apa, Mas? Wah, iki. Kita kan kalau paribasanya bahasa Indonesia Samudra kan lautan gitu. Luas. Luas. Yo istilahnya gini. Mungkin keinginan saya. Gimana, Adik? Samudra Etawa itu biar kedepannya istilahnya jangkauan saya itu bisa luas kayak samudra. Oh iya. Pertama, kedua, khususnya peternakan kambing Etawa, kalau bisa itu harus bisa seluas samudra. Jangkauannya luas. Jangkauannya. Oke, jadi sudah tercapai ya, Mak, dengan nama Samudra yang berarti memperluas. Ini sudah alhamdulillah luas. Lumayan. Oke, sedulur semuanya, sahabat kandang Baneco. Kali ini saya berada di peternakan yang sudah tidak asing lagi di daerah Tulungagung khususnya, yaitu Samudra Etawa. Kali ini saya akan bincang-bincang santai dulu dengan pemiliknya peternakan Samudra Etawa ini, dengan Mak D ini. Mak D siapa ini, Pak? Selamat Daro ini. Mak D Slamet Daro ini, atau yang biasa dikenal kalau di sosmed itu Facebooknya Samudra Etawa. Selamat sore, Mak D. Selamat sore. Iya. Gimana kabarnya, Mak D? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat saja, Mak D. Mak D, ini sekarang aktivitasnya di peternakan Samudra Etawa ini gimana, Mak D? Makin berkembang apa gimana? Alhamdulillah. Untuk saat ini makin berkembang. Mak D juga ada channel YouTube ya, Mak D ya? Ada. Apa namanya, Mak D? Channelnya Samudra Etawa. Samudra Etawa. Oke, teman-teman yang mungkin mau menelusuri peternakan Samudra Etawa, ada channel YouTube-nya. Itu tadi namanya Samudra Etawa. Alamatnya ada di mana ini, Mak D? Alamat lengkap kandang Samudra Etawa, Dusun Miridudo, RT 3 RW 6, Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Mak D, kali ini saya akan bincang-bincang sedikit tentang peternakan kambing, khususnya peranakan Etawa, Mak D. Iya. Ini Mak D ini mulai beternak ini pada tahun berapa ya, Mak D? Saya mulai terjun kambing Etawa itu kisaran tahun 2001-2002. 2001, 2002. 2001, Jadi sudah 2002. kawan lama gitu ya. Alhamdulillah sudah kisaran 19 tahun. 19 tahun di dunia ternak kambing, khususnya kambing peranakan Etawa. Dulu itu langsung terjun ke kambing peranakan Etawa atau gimana, Mak D? Kalau pertama-tama tahap tahun pertama lah, Iya. itu kambing Jawa Randu. Kambing Jawa Jawa Randu 1 tahun, cuman 1 tahun. Itu Tapi iya. setelah tahu hasilnya terus langsung Terjun. ganti Etawa. Dulu pas waktu ternak mungkin kambing Jawa Randu itu sistemnya breeding atau penjualan? Breeding, Breeding. beli hamil, Beli bunting, terus ada anaknya lahir dijual. Ternyata untungnya enggak seberapa. Jadi langsung ganti haluan. Kenal kambing peranakan Etawa khususnya. Itu dari mana, Mak D? Dulu. Dulu saya pertama kali itu datang ke pasar. Datang ke pasar. Datang ke pasar, lihat-lihat,
kambing di pasar, ternyata ada yang warnanya hitam putih. Hitam putih. Cuman nggak tahu itu namanya apa, nggak tahu, cuman warnanya hitam putih. Terus cuman telinganya juga belum melipat, semi koploh lah. Oh, semi koplo. Cuman sudah hitam putih. Masih silangan gitu ya. Cuman sudah menarik lah, dipandang sudah menarik. Jadi lepas itu saya beli. Tentang peternakannya Samudra Etawa, itu nama Samudra itu didapat dari ciri khas apa, Mas? Wah, ini susah diceritakan. Susah diceritakan. Kalau paribasanya bahasa Indonesia, Samudra kan lautan gitu. Luas. Yo istilahnya gini. Mungkin ingin saya itu gini. Keinginan saya. Gimana? Samudra Etawa itu biar kedepannya istilahnya jangkauan saya itu bisa luas kayak samudra. Oh iya. Pertama, kedua, khususnya peternakan kambing Etawa, kalau bisa itu harus bisa seluas samudra. Jangkauannya. Oke, jadi sudah tercapai ya Mak dengan nama Samudra yang berarti memperluas. Ini sudah alhamdulillah luas. Lumayan. Perkembangannya juga pesat. Perkembangannya pesat. Contohnya sekarang kan kayak peternak kambing Etawa dulu kan cuma di Jawa. Iya. Sekarang kayak di Lampung, Sumatera sudah merambah. Di kota-kota besar ya khususnya Di Jakarta. Peternakannya ini sistemnya gimana Mak? Breeding kontes atau breeding biasa? Kalau untuk saya terus terang saja, ini ada breeding kontes, ada sistem penjualan, jual beli, Ya. ada yang breeding kelas biasa. Mungkin kalau yang breeding biasa Mak D, yang penjualan gitu, kisaran berapa untuk di sini? Mulai dari yang kecil sampai yang dewasa. Kalau untuk kelas breeding biasa rata-rata itu kalau induk biasanya kisaran 3 sampai 5 juta. Induk ya. Nah, cukup 3 sampai 5 juta. Itu masih biasa ya Mas? Masih biasa. Biasa. Nah, anakannya biasanya 1 ekor biasanya kurang lebih 1.500.000. Itu yang biasa. Yang biasa 2 juta itu maksimal. Terus kalau yang breedingan super, Kalau breedingan super rata-rata induk kelas breeding super itu kisaran harga 7 sampai 10 juta. 7 sampai 10. Mungkin bisa 10 juta lebih. Tinggal tergantung barangnya lah. Tergantung kualitasnya. Tergantung kualitas barang. Mak D ini sekarang di peternakan Samudra Etawa ini ada berapa ekor yang dipelihara ya? Ini sekarang hari ini kisaran mungkin hampir 20 ekor. Hampir 20 ekor. Hampir 20 ekor. Pejantannya ada berapa? Banyak kalau pejantan. Banyak. Banyak, ada 1, 2, 3, 4 ekor, 5 ekor. Ini semua kambing luri atau gimana Mas? Alhamdulillah kalau untuk pejantan di kandang saya itu semuanya punya luri yang bagus. Punya luri yang punya. Soalnya kalau untuk peternak itu harus diwajibkan lah. Pejantan harus punya luri yang bagus. Kalau boleh tahu pejantannya siapa saja ini Mak D? Bisa disebutkan namanya? Pejantannya kalau namanya ada yang belum saya kasih nama. Cuman untuk sementara ini yang sudah ada namanya lah, kayak King Dragon. Dragon. Itu luri dari siapa itu? Bukan. Itu masih SG juga itu. Masih SG. Masih SG juga. Ya, sama kali. Terus Jagat Samudra itu juga masih SG juga. Terus ada 2 lagi bejantan itu masih poal satu pasang, itu juga keranda SG juga. Keranda SG. Rata-rata keranda SG. Rata-rata bejantannya. Ada lagi 1 calon bejantan itu kedepannya itu luri Mr. Bejo. Cuman luri Mr. Bejo itu dengar-dengar kan labas. Oh, labas. Keranda labas. Cuman kepastiannya belum tahu saya. Enggak, itu Masti yang tadi katanya ada luri bejo itu dulu dapatnya berapa ya? Kalau anak Mr. Bejo saya dulu dapat umur 20 hari itu harga 20 juta. 20 juta. 20 juta dari kandang Abah Hanis, Mojokerto. Langsung dari Kandang Mojokerto ya. Terus kalau untuk ini Mak D, motivasinya untuk peternak di zaman era seperti ini, di zaman-zaman corona ini khususnya, gimana Mak D biar lebih semangat lagi untuk mempersemangat teman-teman yang mungkin berternak? Kalau motivasi mungkin
ya istilahnya kayak Mungkin memperbanyak breeding atau penjualan gitu Mak Ade maksud saya. kalau masalah itu kalau Gantung. bisa itu diperbanyak untuk breeding. Diperbanyak untuk breeding Nah, Mak Ade. soalnya kalau breeding itu cuma sedikit itu sangat rawan. Sangat ramah. Nah, rawan tuh bahaya. Jadi kalau ingin bertahan bisa lama, ya jelas breeding harus diperbanyak. Terus kalau untuk sekarang ini kan banyak pemula yang ngeyel biasanya Mak Ade. Itu ngejar kontes, itu sebanyak gimana Mak Ade sarannya dari Mak Ade Slamet ini? Kalau untuk kategori pemula-pemula yang ingin terjun dalam dunia kontes, khususnya kambing kelas kontes lah, itu memang harus berhati-hati. Soalnya itu juga sangat bahaya. Bahaya banget. Kayaknya apa? Pertama, cara pemilihan bibit. Pertama, Betul. itu harus dipahami benar-benar dulu. Soalnya cempe bagus, tidak jaminan sampai besar bagus. Iya, betul. Cempe mahal juga tidak jaminan Bisa bisa juara. laku, bisa juara. Intinya pelajari kualitas barang. Pelajari. Mungkin bisa dolan ke kandangnya teman-teman gitu ya, buat referensi. Itu salah satu cara yang paling mudah silaturahmi ke kandang-kandang yang sudah ternama lah istilahnya, yang punya bahan-bahan bagus, khususnya kategori kelas kontes. Jadi nanti mungkin ke sana kan bisa istilahnya bisa diajari atau istilahnya bisa bertanya Pak. Mak Ade ini sudah beternak dari tahun 2001. Itu sudah ikut kontes dari tahun berapa Mas? Sejak mulai awal kali ada kontes saya sudah ikut. Gimana itu itu? kalau tidak salah 2006 atau 2007 itu dinas di Mojokerto. Di Mojokerto. Ah. Waktu pertama kontes itu bawa siapa Mas? Itu dari Tulungagung rombongan. Itu Rombongan. ada banyak bawahnya banyak itu. Itu Tulungagung dapat meraih trofi itu juara 3 kalau tidak salah sama juara 2. Itu pertama kali kontes. Kalau untuk kontes seni di Tanjung Sari Blitar itu pertama kali. Jadi Mak Ade dulu itu ikut kontes, ikut rombongan daerah Tulungagung. Nah, kalau dulu khususnya kan kalau kontes kan setiap kali kontes di rombongan satu daerah. Jadi biar semangat lah. Kompak. Selanjutnya Mak Ade ini kambing sebanyak ini ada 20 ekor. Untuk perawatan mungkin dari konsumsi makanan gimana Mak Ade? Itu pakai hijauan semua atau comboran full? Kalau istilahnya untuk ternak breeding, masalah menu lah, masalah utama masalah menu rawatan. Itu yang paling utama rambanan, hijauan itu penting. Soalnya yang dinamakan kambing tetap hijauan, identik dengan hijauan. Iya. Jadi itu Sudah dari sananya. itu harus bisa dihatikan, mungkin wajib harus ada hijauan. Kedua, kalau untuk gizi nutrisi itu comboran. Nah, kayak ampas tahu, polar, atau mungkin jagung, cedem kedelai, itu kan buat tambahan lah. Terus kalau perawatan cempe untuk yang kelas kontes mungkin perawatan spesialnya bagaimana Mak Ade, boleh di-sharing di sini? Kalau untuk kategori cempe kelas kontes itu memang agak rawan lah. Pertama, kita harus telaten. Dasar utama harus telaten dulu. Soalnya kalau tidak telaten jelas tak jaminannya tidak panen. Terus masalah rawatan, rutin susu. Susu pagi, siang, sore, malam. Kalau untuk usia 1 bulan ke bawah mungkin bisa 4 kali lah. Takaran berapa itu? Kalau cempe itu biasanya mungkin 250 ml. 250. Nah. Umur 1 bulan. Umur di bawah 1 bulan, 0 sampai 1 bulan. Cuman kalau untuk 1 bulan ke atas itu rata-rata kan sudah sekali minum kan hampir 1 liter. Nah, Betul Mak Ade. Apalagi sekarang itu kalau kambing cempe itu, kalau yang belum pernah ngerawat dari ngedot sampai besar itu kan biayanya juga mahal. pertama itu mahal, pasti mahal. Pasti mahal. Ya? Pasti mahal. Jadi tidak gampang. Kalau yang induk-induk mungkin, induk di sini rata-rata sudah gimana Mak Ade? Kualitasnya. Kalau induk di kandang saya itu alhamdulillah sudah lumayan. Jadi untuk kategori breeding kontes sudah layak. Induk breeding ada berapa nih Mak Ade? Kalau induk breeding kelas kontes itu tidak terlalu banyak, kisaran 4-5 ekor.
yang lain ada cempe-cempe ya Mas? Peranaan sama doro kadang. Nah ini yang lagi gempar di YouTube-nya Samudra Etawa itu Satrio Pininget kalau nggak salah ya. Satrio sama Kertojoyo. Kertojoyo. Itu gimana awal mulanya dapat Satrio Pininget? Kalau Satrio Pininget itu enggak sengaja. Enggak Sengaja. Dulu ada teman diunggah di Facebook. Iya. Nah, itu ada ketertarikan saya. Terus langsung saya hubungi yang punya. Kemarin di Nganjuk dapat juara berapa? Juara 4. Alhamdulillah juara 4. Usia kelas E usia 2 bulan setengah. Jantan ya? Jantan. Sekarang masih di kandangnya Mak Ade ya? Masih bertahan di kandang Samudra Etawa. Oke, mungkin dulur-dulur yang mau datang belajar ternak sambil mungkin ngobrol dengan pemiliknya peternakan Samudra Etawa bisa langsung datang kemari. Alamatnya ada di mana ini Mak Ade? Alamat lengkap kandang Samudra Etawa, Dusun Miridudo, RT 3 RW 6, Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Oke, dulur yang mau datang atau silaturahim ke kandangnya Mak Ade Slamet atau Samudra Etawa ini bisa langsung kemari. Monggo belajar ternak atau mungkin sharing-sharing tentang peternakan bisa. Oke Mak Ade, ini sudah gelap. Dan terima kasih atas wawancaranya tadi. Sama-sama. Juga apa itu? Saran-saran mungkin buat teman-teman yang masih ingin belajar ke dunia ternak kambing bisa dicontoh ini Mak Ade dari peternakan Samudra Etawa. Oke sedulur semuanya, jangan lupa untuk klik subscribe, like dan komen serta share jika video ini bermanfaat.